Kita lanjutkan di tutorial untuk HYSYS untuk example 3.3 ya. Ini adalah sama heat exchanger tapi bukan desain, tapi di sini sifatnya adalah rating ya. Rating itu seperti mengevaluasi terhadap proses yang sudah ada misalnya gitu. Jadi kalau kita pahami di kasusnya ini ya, 5000 kg per jam ekimolar etanol dan asam astat ya, ini campuran biner. Nah, akan dipanaskan menggunakan esterification reaction product. Jadi aliran pemanasnya adalah aliran dari reaksi esterifikasi ya. Ini laju alirnya sama 5000 kg per jam, tekanannya 101,3 kilopascal ya. Kemudian temperatur dari hot streamnya yang keluar ya, hot streamnya adalah 200 ya. Temperatur reaction product yang masuk ya 200 derajat Celcius, tekanannya ini 115. Kemudian temperatur campuran etanol asam astatnya adalah 20 derajat ya, tekanannya 110 kilopascal ya. Ya. Hot stream reaction product itu komposisinya ini ya, 40% mol etilastat, 40% air, 10% etanol, dan 10% asam astat ya. Nah, kita diminta untuk menghitung outlet temperature dari hot stream dan juga outlet temperatur dari cold streamnya ya. Jadi dua-duanya laju alirnya ini tertentu ya, kita tidak bisa mengubah-ubah. Kemudian temperatur masuknya juga sudah diketahui semua, tetapi masing-masing keluar dari heat exchanger baik hot stream maupun cold streamnya tidak diketahui ya. Namun demikian di sini dari desain peralatannya diketahui UA-nya U kali A ya, overall heat transfer coefficient ya, overall heat transfer coefficient dikalikan dengan luas permukaan luar pindahan panasnya adalah 1600 watt per Kelvin ya. Jadi kita buat dulu skemanya seperti ini untuk lebih memudahkan memahaminya. Alirannya adalah counter current. Ini adalah hot fluidnya tadi 5000, merupakan campuran 40% etilastat, 40% air, 10% etanol, 10% acetic acid ya. Persennya adalah persen mol. Suhunya 200 ya. Kemudian suhu keluarnya ini yang akan dicari. Code fluidnya juga sama diketahui 50% 50%. Kemudian laju alirnya diketahui, suhu diketahui, tapi keluarnya yang ditanyakan. Jadi kita tidak bisa mengontrol hot stream menggunakan cold stream ya di sini. Kita tidak bisa mengontrol suhu cold stream menggunakan fluida hot stream, karena di sini adalah heat exchanger rating. Beda dengan pemanas atau pendingin ya. Baik, dari peralatannya ini diketahui bahwa U kali A sama dengan 1600 watt per watt per derajat, watt per kolom ya, ini watt per kolom ya. Oke, kita simulasikan menggunakan HYSYS ya. Dari sini kita masukkan komponennya. Jadi komponennya ada, kita masukkan ya. Campurannya 40. Kita masukkan semuanya, etil astat ya, kita masukkan dulu. Kita searching etil asetat ya, etil astat yang ini ya, etil astat ya. Kemudian water kemudian etanol ya. Etanol ya, ini kurang satu lagi, acetic acid ya.
acetic acid ya. Belum masuk ya. Acetic acid. Kemudian yang satunya lagi adalah mengandung etanol dan acetic acid ya. Oke. Ini maksud saya ini adalah acetic acid ya. Oke, coba kita cek ya. Betul enggak itu acetic acid bener ya. Itu tadi adalah acetic acid. Jadi ini adalah acetic acid ya. Baik. Jadi komponen sudah kita masukkan semua ya. Ada etil asetat, ada H2O, ada etanol, ada acetic acid. Kemudian yang di sini juga berisi etanol dan acetic acid ya. Nah, kemudian fluid paketnya untuk campuran cairan yang seperti ini, maka kita gunakan NRTL ya, seperti yang tadi. Oke, NRTL. Kita cek binary-nya. Kalau ada yang kita klik non only, jika ada yang belum terdefinisikan ya, sepertinya sudah semua. Baik, kalau ini sudah beres, kita masuk ke simulation ya. Kita simulasikan heat exchanger seperti yang tadi ya. Heat exchanger. Nah, kita lihat yang ini hot ya, hot fluid 5000, ini 5000 sama ya, ini tekanannya sama ya. Sekarang bebas saja lah mana yang mau dimasukkan ya. Misalnya kita tentukan saja ya, ini untuk job site ya, ini kita masukkan hot fluid in ya, kemudian di sini hot fluid out, cold fluid in, cold fluid out ya. Tadi belum ya. Nah, oke. Sudah kita masukkan. Nah, kita rapikan dulu ya. Hot fluid in, hot fluid out. Nah, kita kemudian kita spesifikasikan dari masing-masing ini ya, cold fluidnya ya, kemudian hot fluidnya berapa komposisinya, ini kita masukkan ya. Kita masukkan dulu yang hot fluidnya ya. Hot fluidnya kita masukkan. Jadi komposisinya adalah etil asetatnya adalah 0,4%, kemudian airnya 0,4%, etanolnya adalah 0,1%, dan asam asetatnya juga 0,1% ya. Nah, kemudian kita masukkan condition, laju alirnya diketahui ya, berarti kita masukkan dulu mass flow-nya 5000 kg per jam, kemudian tekanannya adalah 115 ya kilopascal, suhunya 200 derajat Celcius ya. Oke, ini sudah. Nah, sekarang tinggal yang cold fluidnya kita tentukan. Nah, komposisinya hanya mengandung etanol dan asam asetat, berarti etil asetatnya adalah 0, ini juga 0, kemudian berisi 0,5, ini juga 0,5 ya. Baru condition, ini juga 5000 mass flow-nya, kemudian tekanannya adalah 110 kilopascal, kemudian temperaturnya adalah 20 derajat Celcius ya.
ini sudah kita tentukan semua, ini sudah duanya sudah konvergen ya antara cold fluid dan hot fluid. Tinggal kita menspesifikasikan untuk heat exchanger-nya ya. Nah, di sini tidak terjadi perubahan fase ya, tidak terjadi perubahan fase, berarti delta P-nya ya, delta P yang kita masukkan 5 PSI ya. Jadi kita masukkan di parameter. Nah, ini masukkan 5 PSI. Ini juga 5 PSI ya. Kemudian di sini kita masukkan ya. Ini boleh juga yang masih simple endpoint, tapi nanti kita tentukan UA-nya ya. UA-nya yang kita spek nanti. Di sini kita masukkan nanti UA-nya diketahui ya. Oke. Kemudian worksheet kita tidak bisa tentukan temperatur hot fluid dan cold fluidnya yang keluar ya, karena ini nanti yang akan dicari ya. Ini masih under specified. Coba kita lihat di degree of freedom-nya masih 1, berarti kurang 1 lagi yang kita tentukan. Sementara yang dari peralatan diketahui bahwa UA-nya adalah 1600 watt per kolom ya. Jadi di sini kita masukkan saja 1600 ya, watt per kolom ya. Sini kita masukkan ya. Sorry, bukan kolom ya, derajat, ini Celsius ya maksudnya ya. Watt per Celsius ya. Mohon maaf tadi saya salah, bukan kolomnya, watt per Celsius ya. Kita masukkan. Nah, atau kita satuannya kita ini dulu, kita ubah aja dulu UA ya, satuan dari UA supaya udah sesuai ya. Jadi 1600 ya. Nah, di sini sudah kita lihat sudah konvergen ya, sudah konvergen. Dan kita lihat di worksheet. Ya, kita lihat di worksheet suhu yang keluar dari hot fluidnya dia turun dari 200 ke 125, sedangkan yang cold fluidnya naik dari 20 ke 73,58 dengan menggunakan UA yang sudah kita masukkan tadi 1600 watt per Celsius ya. Nah, ini adalah namanya bisa kita katakan sebagai rating yang sederhana dengan memasukkan U dan A-nya ya. Karena kalau rating yang sebenarnya kita harus memasukkan sebenarnya konfigurasinya ya. Jadi tidak memasukkan UA-nya ya, tapi kita memasukkan konfigurasinya ya. Jadi di sini sudah kita dapatkan apa yang diinginkan seperti ini ya. Ini yang temperatur keluar dari hot fluid dan cold fluid sudah kita dapatkan ya. UA-nya adalah 1600 watt per derajat Celcius, LMTD-nya adalah 109,7 ya, minimum approach-nya adalah 105,584 ya. Kita sebenarnya juga bisa bikin plotnya juga ya, antara sumbu, misalnya ini ya, misalnya begini ya, sumbu X-nya kita setting temperatur, ini adalah entalpi misalnya. Jadi kita bisa buat kurvanya seperti ini ya. Ini UA atau heat flow ya. Jadi kita bisa dapatkan kurva-kurvanya ya. Atau worksheet-nya seperti ini ya. Jadi kira-kira itu ya untuk kita memanfaatkan HE, tapi kita manfaatkan untuk
sedikit rating sederhana begitu ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan ya. Terima kasih.